1 kali 24 jam harus segera ditangkap. Ingat itu, 1 kali 24 jam. Tidak ada toleransi, 1 kali 2 kali 24 jam. Tidak tangkap, kami akan tangkap sendiri. Suku Batak dan NTT ini sedang melaksanakan ibadah Katolik, yaitu doa Rosario Maria ya. Bulan Maria. Ya, bulan Maria. Jadi mereka beribadah dengan dijaga oleh mahasiswa lain yang beragama Islam. Jadi ini saya sangat terharu sekali karena ada peristiwa hukum seperti ini, adik-adik mahasiswa yang Kristiani atau Katolik dijaga oleh adik-adik mahasiswa Islam, dan yang menjadi korban adalah adik-adik mahasiswa Islam. 2 orang yang kena luka itu, bacok dan sayat itu. Dan di sini yang saya masukkan ke dalam pasal pada saat kami laporan kemarin itu tidak saya masukkan unsur agamanya. Kenapa saya tidak masukkan pasal-pasal agama? Karena saya takut ini berkembang liar, gitu. Sehingga saya tidak memikirkan lagi bagaimana saya tidak menuangkan pasal-pasal tentang pelanggaran-pelanggaran atau penistaan agama seperti pasal 179, 343 dan lain-lainnya, yang menurut saya adalah bagian daripada pasal-pasal dalam predikat crime untuk menyematkan orang itu sebagai terorisme, sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim ya. Jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Dan saya pribadi juga mengharapkan kepada aparat hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum yang mengatasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang. Bahkan ada yang terjadi pembacokan. Itu sudah biasa itu. Ya, sudah terjadi hal-hal seperti itu yang biasa di bangsa Indonesia. Ya, karena dibiarkan atas istilah mayoritas minoritas. Ingat itu, istilah mayoritas minoritas. Banyak orang yang tidak paham istilah mayoritas minoritas itu, ya kan? Nah, kalau istilah mayoritas minoritas itu selalu dipakai dan para penceramah-penceramah radikal ujaran kebencian ini terus dibiarkan, ya ini tidak akan pernah berhenti. Nah, sekarang malam ini pelaku ditangkap, apakah ini akan selesai? Tidak akan selesai di saat di atasnya tidak ditangkap. Contoh seperti Bahar bin Smith itu jelas-jelas berceramah dengan mengangkat pedang, menfitnah orang Minahasa yang ada di tanah Minahasa. Dia kan tidak tahu cerita kronologis. Dan saya cuma ingatkan satu lagi, kata mayoritas minoritas itu bisa dipakai di Indonesia, tapi jangan lupa kata mayoritas minoritas itu hanyalah untuk hitungan jumlah penduduk. Sekarang kalau saya sampaikan hitungan jumlah wilayah kepulauan, adakah orang berpikir sampai situ? 9 provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat Kristiani. Memang mayoritas umat Muslim di Indonesia sebesar 85%, sisanya minoritas. Tetapi saya kembalikan lagi, kalau kita ambil secara kepulauan, Pulau Papua 780.000 sekian kilometer persegi. Pulau Sulawesi Utara 13.800 sekian kilometer persegi. Pulau NTT 47.000 kilometer persegi. Pulau Flores 15.300 persegi. Pulau Sumba 11.000 kilometer persegi. Itu baru berapa pulau saja yang saya hitung. Nah, bayangkan jika itu ditambahkan semua, berapa keseluruhan keluasan yang diduduki oleh kaum minoritas? 874.355.000. Anda tahu berapa jumlah seluruh wilayah kepulauan seluruh Indonesia? Hanya 1.900.000. Jadi tidak ada istilah itu mayoritas minoritas.
Nah, sekarang bagaimana kita mau menanggapinya semua ini? Coba kita mulai berpikir bagaimana solusinya. Pemerintah lah yang harus tegas. Tidak bisa rakyat dibiarkan selalu terikut dengan suasana seperti ini. Kayak sekarang, kawan-kawan basudara dari Indonesia Timur mulai bergerak, mendatangi Tangerang. Mau jadi apa? Mau jadi perang saudara? Mau jadi perang agama? Saya mau pesan sama basudara yang ada di Jakarta, jangan terpancing. Kalian kalau sampai terikut perang saudara, rugi, tidak ada hasilnya apa-apa. Karena tidak ada pahlawan dalam perang saudara. Tanggal 5 Mei 2024, di antara RT 7, RW 2, Kelurahan Babakan. Saya pikir pemerintah atau aparat harus bertindak tegas ya. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi ya. Apalagi dikatakan Pak RT ikut serta, kalau betul wah sangat disayangkan ya. Perangkat-perangkat seperti ini yang bekerja untuk pemerintah seharusnya netral, betul-betul memegang teguh pilar bangsa Indonesia. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan NKRI. Kita satu, kita berbeda, tapi kita satu dalam Indonesia. Apalagi isu-isu agama seperti ini sensitif ya, jangan sampai Indonesia ini terpecah. Jadi tolong aparat tunjukkan kerja untuk menangani secepat mungkin supaya masyarakat itu tenang gitu ya, masyarakat itu terobati hatinya, karena pemerintah atau aparatlah harapan kita untuk bisa meredam masalah ini. Itu ya. Ya, Indonesia lagi-lagi kasus tentang agama yang dimana ibadah dipersulit atau ibadah dilecehkan dengan pembacokan seperti itu. Aduh, di tempat lain dalam ceramah atau dalam khotbah pun dikatakan penistaan. Ada saja cara di mana rakyat itu saling lapor, saling menarik orang tertentu untuk diperkarakan. Pokoknya agama itu ya. Ya, yang beragama itu tolong lebih cerdas, lebih sabarlah ya, lebih toleransilah. Kalau ada saudara kita setanah air yang lagi ibadah, hormatilah, hargai mereka. Hak mereka juga ada di bangsa ini, sekalipun mereka terhitung kecil di daerah kalian itu ya, yang di Tangerang itu. Apalagi sekarang istilah minoritas, mayoritas itu selalu diungkapkan ke publik, seolah-olah minoritas ini adalah anak tiri, mayoritas itu anak kandung. Seharusnya tidak ada lagi. Saya setuju dengan pemimpin Manguni tadi ya, hati-hati dengan istilah mayoritas minoritas ya. Orang-orang Kristen sebenarnya mayoritas secara kepulauan, tapi jumlah ya agama tertentu, misalnya Islam, lebih mayoritas. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi penentu sebenarnya, dan tidak usah dipakai lah. Siapapun engkau, agamamu apa rasmu, semua punya hak yang sama. Semua akan mendapatkan keadilan hukum apabila melakukan kesalahan ya, ditindak langsung ya, dikasih peringatan, bahkan dikasih hukuman yang setimpal selayaknya. Jangan sampai masyarakat menemukan indikasi berpihak begitu ya. Ya, kita berdoalah untuk Indonesia. Semoga Indonesia dalam nama Yesus kembali kepada pilar yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa kita. Kasihan pendiri bangsa capek-capek membangun pilar tapi tidak ditegakkan.
Siapa lagi kalau nggak menegakkan pilar yang sudah dibangun itu, kalau bukan kita, anak bangsa Indonesia itu sendiri. Semoga diberikan kedamaian yang sedang mengalami kasus ya yang terkena sajam tadi, dan Tuhan juga proses itu pelaku ya, seperti itu. Saya pikir itu saja. Tuhan tunjukkan keadilannya. Kalau orang Kristen sudah berdoa, hati-hati, Tuhan turun tangan, siap-siap saja, tinggal tunggu mainnya ya, pasti akan ada ganjaran yang setimpal. Tuhan Yesus memberkati.